Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Selasa 27 Ramadan 1447 Hijriah, kita diberikan taufik oleh Allah untuk dapat berkumpul dalam majelis ilmu di bulan yang mulia. Semoga Allah jadikan dan catat kegiatan kita di sore hari menjelang buka puasa ini sebagai amalan yang dapat meningkatkan pahala kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab A'malun Yasirah wa ujurun azimah, amal ringan berpahala besar. Maka dalam bab a'malul bir wassilah, tentang amal-amal kebaikan dan anjuran untuk menyambung silaturahim, maka beliau akan membawakan sejumlah hadis tentang keutamaan dan pahala yang besar yang didapatkan atas amal-amal yang ringan dalam masalah amal kebaikan dan menyambung silaturahim. Pertama, terkait dengan pahala menafkahi keluarga, an-nafaqatu 'alal ahl. Iya, di mana memberikan nafkah untuk keluarga, mungkin dari hal yang kita, terutama yang berkeluarga, sudah melakukannya. Namun tahukah kita bahwa tidaklah setiap nafkah yang kita berikan untuk keluarga kita, melainkan itu ternyata terhitung sebagai sedekah. Maka jangan berpikir sedekah itu hanya apa yang kita berikan kepada orang miskin atau yang kita sumbang untuk masjid. Tetapi nafkah yang kita berikan kepada keluarga, ya, uang belanja yang kita berikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan rumah, kebutuhan makanan, minuman, itu semua terhitung sedekah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abdullah atau Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Kata Nabi, sesungguhnya seorang muslim apabila menafkahi keluarganya dengan suatu nafkah dan dia mengharap pahala dari pemberian nafkahnya tersebut, maka itu terhitung sedekah baginya. Itu terhitung sedekah baginya. Dari sini kita tahu bahwasanya berinfak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak yang wajib itu adalah infak yang kita berikan untuk keluarga. Itu wajib. Adapun infak untuk selain keluarga, ya,
dari orang yang bukan jadi tanggungannya, maka itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan itu yang membedakan antara infak dengan sedekah. Kalau sedekah, maka identiknya kepada hal-hal yang disunnahkan. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat, itu hukumnya wajib. Ya, untuk dikeluarkan. Baik itu zakat mal, atau yang berkaitan dengan zakatul fitr. Zakat di penghujung Ramadan. Nah, maka hadits ini menerangkan kepada kita bahwa infak atau nafkah yang kita berikan kepada keluarga, istri dan anak, berapapun itu terhitung sebagai sedekah bagi kita. Jadi hadirkan niat pada saat memberi nafkah kepada keluarga. Karena apa? Niat itu penting. Supaya apa yang kita berikan itu bukan hanya sebatas kebiasaan kita tiap bulan memberikan hal itu kepada keluarga, tetapi ada nilai pahala dan sedekahnya. Dan apa yang kita sebutkan ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Kemudian dari amalan yang juga ternyata membawa pahala dan terhitung sedekah, yang mungkin sebagian orang menganggap hal tersebut tidak ada pahalanya, murni urusan dunia. Banyak mungkin orang mengira begitu. Padahal ini juga bernilai pahala. Apa itu? Yaitu kegiatan menanam tanaman. Kegiatan apa? Menanam tanaman alias bercocok tanam. Ya. Orang bercocok tanam di kebunnya, di sawahnya, di ladangnya, dia tanam suatu tanaman dan tumbuh, ternyata itu sedekah juga. Dan ini berdasarkan hadis Jabir, riwayat Bukhari Muslim. Kalau riwayat Bukhari Muslim, berarti sudah dipastikan kesahihannya, tidak diragukan. Kata Nabi, perhatikan, dengarkan kata Nabi. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yaghrisu gharsan, yang dia menanam satu tanaman. Dia tanam satu tanaman, illa, melainkan kana ma ukila minhu lahu sadaqah, melainkan ya tidaklah ada yang memakan tanamannya tersebut, melainkan itu terhitung sedekah. Apapun yang memakan makanan itu, apa yang memakan tanamannya itu, ya, itu terhitung sedekah. Kita lanjutkan hadisnya. Kata Nabi, wa ma suriqa min lahu sadaqah. Apa yang dicuri dari tanamannya tersebut, itu pun terhitung sedekah. Walaupun dia tidak ridho. Ada orang dicuri tanamannya, dia tidak ridho kan? Tapi ketika hilang, itu terhitung sedekah. Hadits ini betapa menjadi kabar gembira bagi orang yang kehilangan atau orang yang kecurian. Ya. Dari satu sisi, tentu kita tidak ridho ya kan? Tapi ternyata di sisi lain, apa yang dicuri orang dari kita, berapapun itu akan menjadi sedekah bagi kita. Itu menjadi sedekah bagi kita, bagi apa? Bagi kita. Ini ikhwani fiddin. Coba. Terus yang memakan makanan tadi, apakah harus manusia? Ternyata tidak. Kata Nabi, wa ma akala sabu minhu fahuwa lahu sadaqah. Tidaklah memakan ya tanaman yang dia tanam, hewan buas yang makan, melainkan itu menjadi sedekah. Wa ma akalatit thair fahuwa lahu sadaqah. Dan apa yang dimakan oleh burung dari tanaman yang dia tanam, itu terhitung sedekah. Coba. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Lebih spesifik lagi, wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Tidaklah apa yang dia tanam itu berkurang. Jadi walaupun itu dimakan sama ulat, ya, maka melainkan itu, kata Nabi, akan menjadi sedekah baginya. Coba.
Ikhwani fiddin, dari sini para ulama mengatakan Islam itu agama yang cinta penghijauan. Karena di dalam Islam orang itu dianjurkan untuk menanam. Tanah itu jangan dibiarkan tidak ada tanamannya. Ya. Mesti kita tanami, jangan dibiarkan gundul begitu saja. Ya. Tanami, apa yang bisa kita tanam? Nah, dan apa yang kita nikmati dari tanaman itu, atau mungkin dinikmati oleh orang, atau bahkan oleh hewan, maka itu menjadi sedekah bagi kita. Nah, dari sini para ulama mengatakan sedekah itu cakupannya sangat luas. Iya. Kalau berkaitan dengan zakat, infak, itu semuanya dengan jalur harta yang kita berikan, uang yang kita keluarkan. Tapi kalau sedekah, tidak harus harta yang dikeluarkan. Iya. Bahkan semua perbuatan ma'ruf itu terhitung sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun, kata Nabi. Setiap perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Ada di sini ikhwani fiddin, ya, seorang itu semangat menanam tanaman. Ya. Apapun dia tanam pohon mangga di rumahnya, depan rumahnya. Ya. Dia tanam pohon kedondong, ya. Pohon jambu, ya. Dia tanam itu, pertama dia dapat pahala. Karena apa? Menjalankan perintah Rasul, menanam tanaman. Sampai kata Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, jikalau hari kiamat itu tinggal 10 hari lagi, tinggal 10 hari lagi. Kira-kira kalau kiamat tinggal 10 hari lagi, kita ngapain? Ngapain kira-kira? Oh, mungkin betul-betul itu ya, di masjid aja mungkin itu. Ya kan? Kalau bisa kita ke Masjidil Haram, mungkin kita ke Masjidil Haram. 10 hari lagi kiamat. Ya kan? Tapi kata Nabi, tidaklah kiamat datang misalnya tinggal 10 hari lagi, sedangkan ada bibit tanaman di tangan salah seorang dari kalian, maka jangan dia lemparkan sampai dia tanam. Padahal kiamat mau berapa hari lagi? 10 hari lagi. Sempat-sempatnya dia menanam tanaman. Dan itu perintah Rasul. Ini apa ini kalau bukan apa? Maknanya apa itu kalau begitu? Ada penekanan untuk apa? Bercocok tanam. Ya. Itu dianjurkan dalam agama. Makanya di dalam Islam ini, Pak, 2 pekerjaan yang paling bagus. Yang pertama, jadi petani, bercocok tanam. Dan yang kedua, jadi pedagang. Ya. Jadi pedagang. Kalau mau ditambahkan yang ketiga, bisa. Jadi apa? Jadi pengembala kambing. Ya. Itu pekerjaan paling bagus. Makanya para sahabat dulu, pekerjaan mereka itu. Sahabat muhajirin itu pedagang. Kalau sahabat ansar itu petani. Nah, kenapa pekerjaan itu paling bagus? Karena pekerjaan itu selain bisa memberikan penghasilan untuk dunia kita, di satu sisi ada nilai-nilai pahalanya. Ada nilai-nilai pahalanya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka jangan pernah kita menghinakan profesi sebagai petani, ya. Profesi sebagai pedagang, peternak hewan, ya. Karena itu dari pekerjaan-pekerjaan yang justru dianjurkan dalam agama. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian berikutnya dari amalan ringan berpahala besar, indharul mu'sir. Ya. Yaitu memberikan tangguh kepada orang yang berutang. Nah, ikhwani fiddin, berkaitan dengan utang, kita mengutangi orang. Ya. Berpahala enggak, Pak? Mengutangi orang? Berpahala. Pahalanya bagaimana? Orang yang mengutangi orang lain, ya, itu pahalanya sama dengan bersedekah separuh dari apa yang dia utangkan. Misalnya ya, kita ngutangin orang 1 juta, maka itu sama kata Nabi seperti bersedekah 500.000. Walaupun
tetap yang kembali kepada dia, orang bayar utang sama dia tetap 1 juta. Tetapi dia sudah bersedekah seperti apa? 500 ribu. Itu pahalanya. Tidaklah ada orang yang meminjamkan orang lain utangan sekian, melainkan itu sama seperti bersedekah dengan separuh utangannya itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Itu pahalanya, itu keutamaannya. Nah, dan juga ada sisi lain, yaitu memberikan tangguh bagi orang yang kesulitan bayar utang. Nah, dalam hadis Hudzaifah Ibnul Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Ya, para malaikat mengambil ruh seorang dari orang-orang sebelum kalian, yakni mencabut nyawanya. Faqalu, mereka mengatakan, a'amilta minal khairi syai'an? Apakah kau pernah melakukan amal kebaikan walaupun sedikit? Kata orang yang dicabut nyawanya ini, la, tidak pernah. Qalu tadzakkar, coba ingat lagi. Pernah enggak kau melakukan kebaikan? Orang ini sudah menyangka tidak ada kayaknya kebaikannya. Tapi malaikat mengatakan, coba ingat-ingat lagi. Qala, maka orang ini berkata, ternyata ada kebaikannya. Apa kebaikannya itu? Nah, dia pun bilang, kuntu udayinun nas. Dulu aku pernah memang mengutangi orang lain. Ya. Aku pernah mengutangi orang lain. Fa'amuru fityani ayyanduri al-mu'sir wa yatajawazu anil musir. Aku perintahkan kepada pelayanku ketika mau menagih utang, tetap ditagih utangnya. Ya. Aku bilang sama pelayanku itu, tagih utangnya. Nah, cuman perhatikan orang yang mau bayar utang itu. Bagi orang yang kesulitan bayar utang, berikan tangguhnya. Maksudnya berikan tangguh itu apa? Berikan waktu luang, waktu lapang. Dia tidak mampu bayar sekian, tidak mampu bayar hari ini, tidak apa-apa, bulan depan. Ya, tidak masalah. Tapi jangan ditambah utangnya. Kalau ditambah itu namanya riba. Nah, itu para rentenir yang kerjanya ya menyusahkan orang, lintah darat. Nah, lintah darat. Ya. Kenapa dinamakan lintah darat? Hah? Kayak lintah itu kan suka mengisap, ya kan? Nah, persis seperti pekerjaannya orang-orang itu. Nah, orang yang berutang itu sudah kesulitan. Kemudian dia tambahi lagi dengan riba. Ya. Bahkan kalau istilahnya para orang itu ada bunga berbunga. Jadi bukan lagi modalnya yang berbunga, tapi bunganya berbunga lagi. Nah, wal iyadu billah. Itu lebih parah dari riba di masa jahiliyah. Kalau riba di masa jahiliyah itu apa gini? Riba di masa jahiliyah, ada orang utang sekian misalnya. Nanti riba, nanti dia tambah kalau tidak sanggup bayar, tidak tepat bayar waktu, tidak tepat bayar utangnya, tidak tepat waktu. Ya, kalau tepat waktu, maka orang jahiliyah dulu tetap utangannya sama. Misalnya ya, dia utang 1 juta, bayarnya bulan depan, ya kan? Nah, kalau dia tepat waktu, maka bayarnya tetap 1 juta. Itu riba di masa jahiliyah. Tapi kalau lewat 1 hari, nah dia bilang lewat 1 hari tambah, lewat 2 hari tambah, lewat 3 hari tambah. Jadi nanti kalau lewat baru ada tambahan riba. Kalau riba zaman sekarang, riba zaman sekarang itu bukan sekedar itu, Pak. Kita baru pinjam sudah dipotong. Baru pinjam sudah dipotong. Ya kan? Jadi kalau misalnya antum pinjam sekian juta, ya, yang antum terima itu bukan itu. Ya. Tapi sudah dipotong, sudah ada ribanya. Bayangkan. Ini riba yang lebih jahiliyah daripada jahiliyah. Nah, makanya jangan pernah kita mau pinjam-pinjam riba itu. Ya. Menyusahkan kita, ya. Menyusahkan kita, belum susah di dunia, susah lagi di akhirat. Dosanya sangat besar. Orang yang ngutang-ngutang riba itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Ya, perhatikan ya, orang baik itu ketika ngutangin orang tidak ada ribanya. Karena dia harapkan pahala di sisi Allah. Ini orang ya, lihat.
Dia tidak punya amal kebaikan. Dia ingat, oh dia pernah dulu ngutangin orang. Nah, kemudian dia suruh pelayannya, pembantunya, supaya nagihin utang-utangnya orang-orang. Tetap dia tagih utangnya orang. Bukan dia kasih gratisan, tidak. Nah, hanya dia berpesan kepada pembantunya ini. Kata dia apa? Kau lihat, orang yang lagi kesulitan bayar utang, berikan tangguh. Jangan tagih. Berikan aja tangguh dia. Tidak apa-apa, bayar bulan depannya lagi tidak masalah. Wa yatajawazu 'anil musir. Bagi orang yang mampu, berikan kemudahan. Berikan kemudahan bagi orang yang mampu, kata orang ini. Ya. Ternyata itu aja amal kebaikannya. Maka apa kata Allah? Qala Allahu azza wa jal, tajawwazu anhu. Karena dia sudah memberikan kemudahan kepada orang lain, mudahkan urusannya orang ini. Maka dengan itu dia pun mendapatkan apa? Kemudahan di akhirat. Ya. Dia pun mendapatkan kemuliaan. Subhanallah. Cuman apa? Keutamaannya memberikan tangguh orang yang berutang. Ya. Memberikan kemudahan. Bukan dia, kalau dia misalnya ya, merelakan utangnya, oh tentu lebih utama ya. Tentu lebih utama. Tapi ini dia tidak relakan. Dia hanya sekedar memberi tangguh. Oh kalau tidak mampu sekarang, tidak apa-apa. Pekan depan. Tidak apa-apa bulan depan. Tapi tetap dibayar. Tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Utangmu 1 juta, tetap bayar 1 juta. Ya. Kalau sudah dia tambah, nah itu namanya riba. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian berikutnya dari keutamaan amalan ringan berpahala besar. Di antaranya apa? Memberi minum. Memberi apa? Memberi minum. Baik. Dalam hadis Abu Hurairah, kisah panjang ya, tentang seseorang yang diceritakan oleh Nabi. Dia berada dalam suatu perjalanan dan kehausan. Ternyata tidak ada air. Maka dia pun berusaha nyari air. Wah, dia dapat sumur. Tapi untuk bisa mengambil air di sumur itu, dia harus turun. Dia harus turun ke sumur itu. Maka dia pun turun, dia minum sebanyak-banyaknya air. Maka lepas dahaganya, hilang kehausannya. Setelah dia naik, ternyata dia lihat ada seekor anjing yang mengelilingi sumur itu sambil mengais-ngais ya dengan lidahnya pasir. Kenapa anjing itu? Kehausan. Maka orang ini berkata dalam hatinya, ini anjing, dia kehausan seperti saya tadi kehausan. Maka dia pun turun lagi ke sumur itu, kemudian dia ambil sepatunya Pak, lalu dia isi air. Setelah itu dia naik, dia berikan kepada anjing itu. Nah, kata Nabi SAW, faqad syakarallahu lahu wa ghafara lahu. Dengan perbuatannya tadi, Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Coba, saya tanya Pak, yang diberi minum ini siapa? Manusia atau hewan? Hewan. Hewannya dari kalangan yang mana? Haram atau halal? Anjing ya kan? Iya. Tapi subhanallah, lihat pahalanya. Yang dia minum ini, yang dia beri minum bukan kucing. Kucing kan masih lebih mulia ya kan? Ya, masih boleh dia masuk ke masjid kita, ke rumah kita. Kalau anjing enggak boleh, Pak. Nah, najis air liurnya. Ya. Kalau dipelihara, kata Nabi SAW, tiap harinya dia pelihara anjing di rumah, tiap harinya berkurang pahalanya 1 gunung, kata Nabi. Orang yang pelihara anjing. Nah, tapi bersamaan dengan itu, memberikan belas kasihan kepada hewan ini, ya, pahalanya Allah terima kasih sama dia, Allah ampuni dia. Kira-kira bagaimana kalau yang dikasih minum itu, ya hewan yang masih ada di sekitar kita, kayak kucing, ya kan? Ya, ada orang masya Allah, ya dia suka memberi makan kucing, ya. Subhanallah. Nah, suka terkadang dia memberi makan kepada ya hewan-hewan. Nah, itu amalan yang terkadang ya mungkin dianggap remeh sebagian orang, tapi berpahala besar. Dan dari sini juga, kalau memberi minum hewan saja pahalanya begitu, apalagi manusia, ya kan? Tentu pahalanya jauh lebih besar. Pikiran kita harusnya begitu. Ya.
Pikirannya kita harusnya seperti itu. Jangan kepada hewan baik, kepada manusia jahat. Nah, ini terkadang kita lihat sebagian orang-orang ya, sebagian orang-orang barat terkadang, Masya Allah kalau kepada hewan itu Pak, luar biasa. Ya kan? Kepada hewan, mereka itu pecinta hewan. Tapi kalau kepada kaum muslimin, sebagian mereka ya, tidak keseluruhannya, sebagian mereka bantai kaum muslimin. Ya kan? Nah, ini sebagian mereka begitu. Yang nggak tahu ya kepada hewan luar biasa baiknya. Nah, tapi kepada manusia justru jahat. Saya tidak katakan semua orang itu, tapi sebagian mereka nampak bagaimana kepada kaum muslimin. Lihat orang-orang Yahudi kepada saudara kita di Palestina. Nah, mungkin mereka kalau kepada hewan baik, tapi kepada manusia, nah tidak ada baiknya. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Berikutnya terkait dengan menyambung silaturahim. Ya. Menyambung silaturahim itu apa maksudnya, Pak? Silaturahim dari dua kata. Silah artinya menjalin hubungan. Rahim artinya apa? Yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Yang satu rahim dengan kita. Nah, dari sini keliru ya. Kalau ada sebagian orang pertemuan RT, kelurahan, kita salin menjalin silaturahim. Padahal bukan keluarganya itu. Ya, kalau kita berjumpa dengan orang-orang satu RT, kalau memang itu keluarganya semua, betul temanya menjalin silaturahim. Tapi kalau bukan keluarganya, bukan siapa-siapanya, hanya teman, kenalan, itu namanya Pak memperkuat tali persaudaraan. Ukhuwah namanya. Nah, jangan sampai salah. Ya kan? Karena sering keliru ini kan? Betul enggak, Pak? Ya. Silaturahim satu RT, padahal bukan keluarga itu. Nah, cuman mungkin orang sudah paham juga ya. Sudah paham ya kan? Tapi dari sisi bahasa itu keliru ya. Jadi bedakan antara ukhuwah dengan silaturahim. Oke. Misalnya ya, kita berkunjung ke tempat kawan kita. Namanya apa itu? Silaturahim atau ukhuwah? Ukhuwah. Ya. Kalau lebih spesifiknya lagi, namanya ziarah. Tapi kan kalau kita identiknya ziarah itu kan kuburan. Padahal ziarah itu dalam bahasa Arab artinya berkunjung. Ziarah itu berkunjung. Ya. Bukan ziarah kubur. Ya, cuman ya kita itu orangnya terkadang menggunakan satu kata itu langsung dispesifikkan dengan satu perkara, ya kan? Nah, sehingga orang silaturahim ya lebih kepada berjumpa dengan teman-teman. Mau kemana kamu? Mau silaturahim dulu ke tempat kawanku sana. Keluargamu kah? Bukan. Oh, bukan silaturahim namanya. Jelas ini? Nah, ini. Jadi silaturahim menjalin hubungan kekeluargaan yang masih ada hubungan darah dengan kita. Iya. Yang mungkin yang paling jauh walaupun bukan mahram, sepupu. Sepupu itu masih kerabat kita. Ya, sepupu itu masih kerabat kita. Jelas ini? Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Apa keutamaan silaturahim? Keutamaan silaturahim ya, bisa memanjangkan umur dan bisa menambah rezeki. Jadi siapa yang mau umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, sambung silaturahim. Dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang mau rezekinya dilapangkan, umurnya ditambah, maka sambung tali silaturahim. Saya tanya Pak, ajal itu bisa dimaju mundurkan atau tidak? Hah? Bisa dimaju mundurkan atau tidak? Bisa. Dalam Quran Allah berfirman, ya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Seseorang tidak akan bisa mengakhirkan ajal. Kalau tidak bisa mengakhirkan ajal berarti apa? Umur bisa tidak dipanjangkan? Tidak bisa kan? Nah terus hadis ini, umurnya dipanjangkan kata Nabi. Dan ini hadis Nabi. Nabi tidak mungkin bohong. Dan hadis tidak mungkin bertentangan dengan ayat. Ya, kata para ulama, pemahamannya saja yang kita perlu luruskan. Ya, kata para ulama, ajal tidak akan bisa diakhirkan, tidak bisa dipanjangkan. Ya, tetapi keberkahan ajal, keberkahan umur itu bisa berkah.
Nah, dari sisi apa? Ya, keberkahannya, umurnya, walaupun mungkin terbilang pendek, tapi orang ini menghabiskan waktunya, umurnya dalam kebaikan. Suka datang ke masjid, ya, membangun masjid, menyumbang untuk pesantren, ya, untuk jalan-jalan kebaikan. Umurnya berkah di situ. Ya. Tetapi ada orang yang diberikan umur panjang, ya, sekian puluh tahun, mungkin ada yang ratusan tahun, ya, 100 tahun, tapi apa? Umurnya habis dalam hal yang sia-sia atau bahkan berkubang dalam maksiat. Nah, maka tidak berkah umurnya. Ya, tahu Imam Nawawi? Kenal dengan Imam Nawawi kan? Imam Nawawi itu sudah wafat 700 tahun yang lalu, Pak. Tapi namanya masih sering kita dengar, betul enggak? Imam Nawawi itu umurnya cuma 40 tahun. Umur 40 tahun Imam Nawawi meninggal. Tapi orangnya seakan-akan masih hidup di tengah kita. Padahal sudah berapa tahun meninggal? 700 tahun yang lalu. Ya. Subhanallah, itu namanya berkah umurnya. Walaupun meninggal dalam usia muda, ya, tapi orang sering sebut namanya. Nah, itu namanya berkah. Ini ikhwani fillah. Keberkahan inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, diberikan berkah, kemudian rezekinya dilapangkan, diluaskan, maka sambunglah tali silaturahim. Ya, sambunglah tali silaturahim. Ini ikhwani fillah. Bisa jadi ya sebagian pintu rezeki itu tertutup dari kita. Kenapa? Kita jarang silaturahim. Ya. Ustadz, keluarga saya jauh ya di luar kota dia. Bagaimana mau silaturahim? Silaturahim di zaman sekarang tidak harus kita langsung berkunjung. Telepon dia. Telepon, ya kan? WhatsApp dia. Alhamdulillah zaman sekarang ya bahkan bisa video callan, ya kan? Nah, tinggal kita saja mau enggak silaturahim itu. Ya, silaturahim. Nah, Ustaz, hubungan saya dengan keluarga saya tidak baik ya. Nah, silaturahim itu, Pak, apa artinya silaturahim tadi? Menyambung silaturahim. Bedakan dengan balas budi. Kalau balas budi, ada orang mengunjungi kita, keluarga mengunjungi, kita balas mengunjungi. Itu namanya baru apa? Balas budi. Kalau silaturahim, tadinya terputus, kamu yang sambung. Itu baru namanya menyambung silaturahim. Jadi memang dia terputus, tapi kamu yang menyambungnya. Itulah namanya menyambung silaturahim. Kalau cuman balas budi ya karena dia beri saya, ya saya juga balas berilah. Karena dia kemarin kunjungi saya, ya hari ini saya kunjungi dialah. Itu baru balas budi namanya, belum silaturahim. Silaturahim apa? Kita yang mendului gitu nah. Kita yang menyambungnya. Sempat terputus, kita dulu yang menghubunginya. Itu namanya silaturahim. Nah, maka ikhwani fiddin bersemangat menyambung silaturahim, apalagi di momen lebaran nanti ya sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin ya mengunjungi keluarganya, bersilaturahim, ya kan? Itu dari amal-amal kebaikan ya yang ada di hari lebaran ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk hal tersebut. Nah, dan ikhwani fiddin di penghujung Ramadan seperti ini hendaknya kita berusaha untuk terus beramal, terus beribadah, terus berjuang menutup Ramadan kita dengan amal-amal yang indah. Masih ada malam ganjil, malam 29, ya kan? Maka jangan pernah kita lewatkan, ya. Jangan kendor semangat kita hanya karena mau dekat lebaran, ya. Tetapi harusnya justru bertambah semangat kita di dalam meraih kebaikan. Walhamdulillah, dengan ini juga selesai pembahasan kita yang berkaitan dengan kitab ini, ya, a'malun yasirah wa ujurun azimah. Mudah-mudahan 4 kali pertemuan selama bulan Ramadan kita bahas kitab ini bisa menambah kebaikan kepada kita, menambah pahala dan menambah ilmu bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mengucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.